Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, rutinitas kita sebelum mulai pelajaran adalah berdoa. Jadi berdoa mulai. Perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, modal terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, sekarang Ibu minta ada yang berperan sebagai Lani dan ada yang Ibu Kanara dan silakan maju ke depan bawa buku tulis ya, buku cetak. Siapa yang berperan sebagai Lani? Sekarang silakan baca percakapan. Suatu sore, ibu sedang menyiapkan makanan malam di dapur dan Nani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Nani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Wah, aroma masakannya wangi sekali, Ibu. Ibu sedang memasak apa? Nanti kamu juga tahu, ini masakan baru Ibu. Kemarin Ibu melakukan cara memasak itu. Ibu sedang mengolah salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka. Wah, aku jadi penasaran. Dan juga Bu bisa belajar memasak dari ini. Berarti aku juga bisa ya. Itu resep itu merupakan salah satu media elektronik yang paling panjang sebagai masyarakat kita. Kan ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi. Termasuk informasi tentang memasak ini. Selain teknologi sekarang ada juga yang menggunakan sebagai informasi melalui situs-situsnya. Inovasi memasak memerlukan spatula kayu itu untuk mengaduk cairan yang tidak dimasukkan ke dalam masakan tadi ya kan? Ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa jika pakai untuk
tentang perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi. Nah, masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dan cara ini merupakan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju ke tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Sekarang ayah membaca. Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk kuah panas karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Nah, di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama. Salah satu sumber bacaan berikut ini berasal dari buku elektronik, yaitu buku yang dimuat secara digital. Untuk melihat isinya diperlukan jaringan internet dan alat elektronik seperti telepon genggam atau komputer pribadi. Oleh karenanya, buku elektronik menjadi salah satu media elektronik yang juga sering digunakan oleh masyarakat modern. Sekarang baca bahan konduktor dan isolator. Bahan konduktor. Siapa yang bisa baca bahan konduktor dan isolator? Dina, silakan. Kuat-kuat, Dina. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Lanjut. Kanara, halaman 138. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersama pada sebuah alat karena gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memasak air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke menggunakan aliran panas ini pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konvensi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakaian agar lebih tidak panas dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Jadi bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan Isolator. bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut Konduktor. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan Semikonduktor. Perhatikan gambar di depan. Konduktor dan isolator. Apa dicontohin? Konduktor Bahan yang terdiri dari Saling mengantar panas.
panci, dan jalur. Wajan penggorengan konduktor terdiri dari bahan seperti besi, logam, sedangkan isolator terdiri dari bahan seperti kayu, dan kain. Paham perbedaan konduktor dan isolator? Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di depan. Gambar di depan adalah gambar panci. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, yang berfungsi sebagai isolator. Nah, terlihat pada gambar tersebut bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Perhatikan dengan seksama bacaan di atas dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Nah, kata yang dicetak miring tadi adalah kata apa saja? Menghantarkan alat. Kata yang dicetak miring dari bacaan bahan konduktor dan isolator. Semikonduktor. Terus Alat. terus Bahan. terus Menghantar. terus Isolator. dan Semikonduktor. Alat. jadi kata yang dicetak miring terdapat pada kata bahan, yang artinya barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu bakal. Kalimat tersebut terdapat pada panci terbuat dari bahan aluminium. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Untuk kata kedua yaitu Menghantar. arti Mengirimkan. kalimat bahan isolator sulit menghantar Panas. Sekarang kata konduktor Konduktor. benda atau bahan menghantar kalimat Beberapa contoh bahan yang bisa terbuat antara lain besi, tembaga, baja, aluminium. ada banyak bahan yang digolongkan ke dalam jenis Konduktor. terus kata Isolator. Penyekatan isolasi. isolator Merupakan jenis bahan yang memiliki sifat berlawanan. jadi isolator bersifat tidak menghantarkan Panas. terus kata Semikonduktor. yaitu Bahan bahan yang menjadi bahan semikonduktor bisa ditemukan pada berbagai komputer elektronika. bahan semikonduktor yang paling sering digunakan pada komputer elektronika adalah germanium dan silikon. Sekarang Alat. benda Untuk menjalankan suatu pekerjaan bermanfaat. isolator Melindungi pemain yang dapat pekerjaan kaki, wajah, dan wajah termasuk alat-alat
terdapat pada kalimat paragraf ketiga terdapat paragraf 4 penggunaan paham berkenaan konsonator dan menggunakan hal-hal penting. Jadi kamu dapat menuliskan kalimat seperti contoh di atas. Kamu juga dapat menjelaskan pemahaman terhadap baca dan bacaan. Sekarang kita lihat diagram di bawah, yaitu bahan konduktor dan isolator. Macam bahan terdapat banyak digunakan secara terus penggunaan bahan konduktor yaitu bahan sedangkan bahan isolator Bahan yang tidak dapat menggunakan panas disebut isolator. di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan Baik. Berdasarkan bacaan di atas, kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantar sebuah benda? Berikut ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas dan bahan yang berbeda. Lakukanlah kegiatan ini dalam kelompok. Sekarang ibu minta buat kelompok 1 dan 2 lagi. Kelompok 1 dan 2. Selesai. Selesai. Sekarang ikuti petunjuk yang ada di buku. Bakar besi di atas lilin yang telah dinyalakan. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api. Ujung. Bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api. Panas? Panas. Peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit. Ini sumpit ini. Kamu tuh Rizky, coba Rizky. enggak Rizky, jangan dipegang itu. Betul. Kerjasama. Jadi kelompoknya ada yang mencatat, letakkan kembali ujung besi di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Catatlah mengapa demikian. Jadi kelompoknya ada yang menulis apa yang kamu rasakan. Udah. Kecai maksud dari kecai yang ini akan arah merasa panas itu pas kalau kecai ini panas mutung. Kalau sudah panas, letakkan pakai sumpit atau pakai kain.
Sudah. Sudah? Sekarang catat. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dan menggunakan sumpit yang terbuat dari kayu? Tulis pertanyaan Kanara. Apakah yang terjadi? Rizky tolong menantikan. Pada saat kamu memegang batang besi dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari kayu. Dua, mengapa demikian? Tidak. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dengan menggunakan sumpit? Mengapa demikian? Jadi setelah melakukan kegiatan tersebut, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi? Panas. Tangan tidak merasakan. Yang terjadi saat kamu memegang batang besi. Jadi tangan terasa apa? Nah, sekarang apa yang terjadi saat kamu memegang batang besi dengan menggunakan sumpit? Tangan tidak merasakan panas dari yang mengalir melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena sumpit memang merupakan Isolator adalah Ibu sudah mengerti. Jadi pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu daerah. Sekarang kita menyanyikan, anak-anak silakan berdiri, kita menyanyikan lagu daerah. Oke, silakan. Siap? Kita menyanyikan lagu daerah Betanglah. Oke, 1, 2, 3, mulai.